Hello, welcome to Hub Podcast. Di sini, berdebat bukan soal kepentingan, bukan juga untuk mengulik inti permasalahan. Karena informasi bukan soal kebutuhan, tetapi bagian dari kehidupan. Halo, selamat malam. Balik lagi di Hub Podcast. Ya, perkenalkan, saya Alwi. Malam ini saya akan jadi host di sini. Kita kedatangan narasumber yang istimewa. Tapi sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu partner saya, Ibnu Sendi. Halo semua. Gimana Mas Ibnu? Apa kabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, masih bernafas. Alhamdulillah. Malam ini kita kedatangan tamu nih Pak ya. Siapa tuh? Dia salah satu praktisi online dan pelaku bisnis online. Langsung kita tampilkan Akbar. Selamat datang Mas Akbar. Halo, Assalamualaikum. Saya Akbar Alatas dari PT Haraka Multifaedah yang bergerak di bidang skincare. Oh, skincare. Ya. Jadi gini Pak, yang gue tahu Akbar ini sekarang menjadi praktisi online dan juga dia pelaku bisnis online juga nih Pak. Bisnis online apa sih? Kayak gimana? Jadi penasaran nih. Wah, banyak tuh. Ntar kita kupas lebih dalam di pertengahan aja, jangan sekarang. Oke. Jadi Akbar ini juga salah satu alasan kenapa gue terjun ke digital marketing, Mbak. 10 tahun yang lalu tuh. Online kan masih belum terlalu gencar-gencar tuh. Iya. Dia udah memperdalamin itu, Pak. Berarti Dan ini sosok yang sangat menginspirasi lah ya. Oh, sangat menginspirasi buat saya karena gue tahu dia udah lama banget yang ini. Udah berapa lama Mas Akbar kalau boleh tahu? Untuk memulai dari usaha online tuh saya sudah mulai dari tahun 2008 saya mulai. Pada saat itu tidak ada orang yang percaya kita bisa menghasilkan uang melalui internet. Nah, saya berpikir internet ini adalah masa depan. Maka dari itu saya akan cari tahu gimana caranya menghasilkan uang melalui internet. Dan terbukti setelah 2008 saya pernah jualan mukena, saya pernah jualan makanan, pernah jualan ayam hutan juga pernah, dan semua barang pernah saya jual di tahun itu. Ayam Dan hutan, maksudnya gimana tuh? Ayam hutan. Ayam hutan bisa dijual juga di internet. Luar biasa. Karena kan orang tariknya susah pada saat itu. Tariknya ayam tuh harus di apa ya? Ayam hidup. Harus ke gunung ya. Kalau mau beli ayam hutan itu harus cari di gunung, saya sama orang-orang yang ada di dekat-dekat gunung gitulah. Jadi pada saat itu saya mengambil peluang untuk jualan ayam. Itu tahun sekitar 2010-an lah, 2010-an ke atas. Saya merintis dan terus saya gonta-ganti produk terus gitu. Sampai saya membangun mulai bisnis di 2008. Itu belajar sendiri atau gimana? Itu otodidak ya, otodidak. Saya suka ngulik sih. Jadi intinya sih di internet kita dalam usaha online kita harus mau untuk istilahnya mengotak-atik gitu loh. Jadi jangan berpikir kita ngotak-atik ini bakal rusak atau gimana, enggak. Yang penting kita coba aja dulu gitu. Sampai kita menemukan, oh begini caranya untuk menghasilkan uang, oh gitu. Seperti itulah. Mas Akbar, ini kan berarti udah mulai dari 2008 ya tadi ya? Iya, 2008. 2008, emang yang melatar belakangnya itu apa? Emang dulu background pendidikannya IT gitu apa gimana itu? Kalau awalnya saya kan sempat kuliah di ngambil sipil lalu saya pindah ke informatika. Tetapi emang gini sih, jadi yang melatar belakangi kenapa? Karena saya suka sama laptop itu saya suka dulu. Jadi otak-atik itu suka. Jadi awalnya di situ dulu. Yang saya lebih suka lagi yaitu uang. Karena tujuan saya mencari uang. Maka dari itu saya harus bisa menghasilkan uang gitu. Medianya apa? Ya media melalui internet. Yang saya yakini bahwa kedepannya akan menjadi besar gitu. Nah, kalau uang mah semua orang suka ya. Apalagi cari duitnya gampang gitu. Cari ya kan? uang dulu.
Nggak, ini berawal dari kebutuhan atau iseng-iseng aja. Awalnya iseng, tapi lambat laun jadi butuh ini harus menghasilkan uang pada saat itu. Berarti BU nih sebenarnya. Iya BO. Karena BU ya. Biasanya orang kalau BU tuh jadi ya udahlah melakukan semua cara yang dia bisa ya kan. Dia pasti putar otak. Dan yang gua tahu nih Pak, gua nggak sengaja lihat berita-berita ada di YouTube, ada di TV juga. Nongol dong Pak brand dia Pak. Iya. Lo bisa nebak nggak kira-kira omset dia berapa? Waduh, jangan sebut lah. Kalau udah dari 2008 sih ya udah banyak banget sih kayaknya. Ya mungkin sekitar 15.000. Enggak ya, nggak mungkin ya. $15.000 kali ya, lebih ya. Udah miliaran. Gila miliaran. Itu duit apa daun itu? Nggak tahu juga, gue juga heran. Udah miliaran dan tetap low profile orangnya. Iyalah. Harus aja ya. Harus dong, harus begitu. Itu benar nggak sih yang diberitain di media itu benar nggak Pak Akbar? Ya itu seperti itu memang. Jadi ketika kita berhasil ya mendapatkan value besar melalui internet, ya media akhirnya mengambil lah sebuah liputan gitu. Oh, berarti itu benar ya, liputan yang benar ya? Iya, betul. Bukan fake ya, itu benar ya berarti ya? Bukan ya, bayar. Bukan tipu-tipu berarti ya? Oh enggak lah. Enggak ya. Tipu-tipu ya, gitu ya. Bukan dong. Itu yang miliaran itu kalau boleh tahu brand apa tuh Pak? Itu brand yang buat laki-laki, men grooming itu. Langsung sebutin deh nih. Sebutin aja Boleh, di sini boleh. mah bebas. Mau sebutin nama-nama mantan juga boleh. Chloris Men brandnya. Oh, Chloris Man. Oh, Chloris Man. Yang nongol terus iklannya di Instagram itu ya? Oh, iya gua tahu tuh. Yang sempet ini bukan sih collab sama Chico Jericho ya? Iya benar. Masih nggak tuh? Iya benar. Masih. Ya. Chico beruntung banget ya bisa kolaborasi sama Chloris ya. Iya nih Chico beruntung banget bisa sama Chloris Man. Nah, ini kita dari tadi kan udah cerita banyak nih tentang Mas Akbar. Nah, yang paling penting juga nih Mas, kondisi sekarang nih ya, dengan ada wabah corona ini gimana nih Mas Akbar di bisnisnya nih? Ini justru bagus sih menurut saya. Kenapa bagus? Karena orang makin sering menggunakan internet. Bahkan ada menteri atau apa ya yang mengatakan kurangi menggunakan internet karena cukup banyak yang menggunakan internet di saat wabah ini gitu. Artinya apa? Kalau banyak menggunakan internet, artinya bisnis kita yang melalui internet itu akan lebih maju, impact-nya akan lebih besar gitu. Yang tadinya pengguna internet cuma 1 jam berapa orang, sekarang udah bertambah lagi berlipat-lipat. Jadi orang pada diem di rumah main internet, bahkan ada beberapa situs yang gitu gratis ya, Wi? Gratis, iya bener. Cuman gue nggak pernah lihat sih begitu-begitu. Oh gitu, nggak pernah ngeliat, cuma nonton ya? Cuma nonton. Apalagi Akbar. Akbar nggak mungkin, gue jamin. Nggak mungkin lah dia mah. Dia mah nonton udah nggak sempet, ini mah udah ngitung omset mulu tiap hari udah susah. Udah mikirinnya jualan terus. Berarti Bar, dengan kondisi ini malah kamu tuh melihatnya malah terbalik ya, malah ini melihat sebagai peluang ya, bukan sebagai kendala justru ya. Betul. Justru apa? Ketika orang melihat ini sebuah masalah, kita harus mencoba melihat dari sisi yang lain. Bagaimana caranya kita menghasilkan di saat orang-orang merasa ini susah gitu. Jadi harus ada message yang bisa kita berikan gitu ke dalam market kita. Jadi tetap berpositif thinking ya, walaupun di tengah kondisi yang negatif sekalipun kita tetap harus melihat peluang ya Mas Akbar ya. Betul harus. Super sekali ini, super. Nah, Bar, berarti kan di kondisi seperti ini, kalau kita ngelihat orang-orang kan pada teriak, mereka pada kesusahan. Aduh, gimana nih bisnisku ngalamin omset yang turun? Kenapa susah? Kenapa nggak ada yang beli? Itu kalau di kamu kan ya pasti berdampak lah. Sedikit pasti ada dampaknya. Pasti. Nah, tapi karena kamu bisa dibilang udah pengalaman di sini, kan udah tahu harus ngapain,
atau strategi apa yang dijalankan. Nah, kalau buat orang-orang yang belum tahu, itu harusnya mereka ngapain di saat kondisi seperti Harusnya ini? mereka langsung go online sih kalau saya bilang. Jadi ini ya stay home economy. Jadi dalam waktu sekarang ini, di mana orang sudah biasa menjadi stay home, yang biasanya harus keluar dan sebagainya, tapi kita sekarang harus stay home mau nggak mau. Karena kalau kita keluar, kita takut dengan yang namanya corona. Keluar takut dengan namanya virus corona. Iya, Tapi betul. tetap mau di dalam rumah. Nah, di dalam rumah ini apa sih barang-barang yang bisa laku dijual? Nah, ternyata tuh nggak semua barang bisa laku dijual dan nggak semua bisnis bisa meningkat. Online, Kak? Banyak juga yang langsung drop ya, seperti kayak ini usaha-usaha model kopi-kopi atau rumah makan dan sebagainya, itu biasanya langsung drop karena mereka nggak bisa stay home, mereka harus datang ke warung itu. Maka dari itu atau ke satu tempat itu. Maka dari itu bisnis itu harus dibuat online. Jadi jangan dibiarkan offline itu gitu. Berarti sekarang waktu yang tepat untuk orang yang berbisnis offline untuk merambah ke bisnis online. Betul sekali, betul. Waktu yang tepat. Tapi barang yang dijual itu apa? Itu harus tahu dulu. Jadi jangan kita memaksakan barang yang sekiranya orang mau beli ini harus mikir. Karena ya itu lagi ya. Karena yang lain pada ada yang turun, ada yang sudah bubar dan sebagainya. Kita nggak bisa melihat. Kita harus maksain. Yuk, lo beli ini seperti barang ini, beli minyak atau oli atau dan sebagainya, atau ke bengkel atau jasa bengkel dan sebagainya, itu agak susah. Karena apa? Karena kan orang kan biasanya di rumah sekarang, dia nggak mau keluar. Kita nggak bisa maksain usaha-usaha seperti itu. Nah, usaha-usahanya harus usaha yang seperti kayak jualan kayak masker, contohnya masker, hand sanitizer, skincare, jualan sabun cuci tangan dan sebagainya, atau produk-produk makanan yang lainnya, itu yang sekiranya akan sustain lah di tapi Mas Akbar, memungkinkan nggak sih, misalnya kan sekarang kan juga udah banyak gitu jasa-jasa kayak bengkel, servis kendaraan yang datang ke rumah gitu loh. Memungkinkan nggak itu tetap mereka dengan melakukan itu mereka bisa survive juga di kondisi yang kayak gini gitu? Mungkin banget. Cuman harus dilihat value-nya tuh apa gitu loh. Jadi jangan seperti sebelum ada wabah ya. Jadi bisa ditambahkan misalnya bengkel siap datang ke rumah dengan keamanan yang luar biasa, antivirus atau higienis dan sebagainya, itu perlu disampaikan juga ke market gitu. Oke. Berarti tetap strategi marketingnya harus berubah ya? Betul. Nggak bisa tetap jualan dengan walaupun online, tapi tetap strategi dirubah. Nggak bisa online dengan cara yang lama. Betul. Cuman ini tetap ada dampaknya juga bagi mereka yang sudah akan besar, juga tetap akan ada efeknya. Kenapa efeknya? Karena yang beli produk itu sekarang udah dibilang harus di rumah, hasilnya juga sedikit mereka, ya kan? Jadi yang biasanya dia membeli produk, dia akan mikir, wah, saya sekarang hasil saya sekian, nanti bulan depan hasil saya sekian, dan wabah ini kan akan naik misalnya nih. Seandainya nih kalau wabah ini terus naik, otomatis penghasilan jadi agak menurun. Langsung drop kan yang lain pada drop. Nah, yang lain drop otomatis, yang lain usaha-usaha yang lain itu otomatis akan kena dampaknya gitu. Walaupun itu naik ya profitnya gitu. Jadi akan sangat terus berdampak sih. Terus saya bilang. Dengan adanya kondisi seperti itu, kalau dari pandangan Mas Akbar sendiri, apa sih solusinya yang teman-teman di luar sana gitu, teman-teman pebisnis yang sedang mengalami ini, apa solusinya untuk mereka bisa survive di online gitu loh? Yang pertama harus go online dulu kan, sudah go online. Nah barang yang dijual itu harus sesuai marketnya. Itu marketnya sudah berubah. Orang udah
malas keluar rumah kan, dia udah malas keluar rumah, malas ke bengkel, malas ke tempat-tempat yang intinya kita harus saling bertemu dan sebagainya. Itu udah mulai malas orang-orang. Jadi marketnya itu yang harus dirubah, market produknya juga. Gitu. Lah, kalau misalnya mereka udah punya produk yang emang udah eksis gitu, lantas gimana mereka ngerubah marketnya itu gitu? Nambah produk bisa, atau nambahin value gitu, value-nya ditambah. Jadi oke. Kita semprot disinfektan dulu produk kita gitu. Mau menambahkan value ya, atau diferensiasi produk ya yang kira-kira relate sama kondisi terkini gitu ya. Oke. Mas ini, Mas Akbar, kalau contoh ada pebisnis yang mereka jualnya tas. Nah, di kondisi seperti ini, tentunya orang nggak mungkin mau dong beli tas. Yang pertama, mereka nggak akan mikirin fashion. Yang kedua, mereka beli tas, mereka mau pergi kemana? Gimana? Ya. Ini nanya apa curhat? Mungkin tasnya bukan tas buat jalan kali ya. Kan orang nggak mungkin tuh orang beli tas. Ya dong, karena ya lebih baik mereka beli sesuatu yang pokok, yang primer. Betul. Untuk makan atau untuk sesuatu untuk perawatan tubuh itu masih mungkin untuk dibeli. Nah, untuk pebisnis yang jualannya itu nggak relate, itu harus gimana? Apa mereka harus puter setir, ganti produk, atau harus kayak gimana tuh? Marketnya diganti mungkin bisa juga itu. Marketnya dibuat sebuah tas itu untuk seorang dokter gitu. Tas buat dokter misalnya gitu. Marketnya bisa dirubah gitu. Untuk jadi perawat. tetap tas ya, cuma ya tetap, tapi seperti kayak ada thanks to dog atau apalah ucapan-ucapan yang dalam tas itu. Jadi kayak orang tuh gitu. Untuk ngasih kepada dokter atau kepada orang yang rawat gitu. Perawat dan sebagainya gitu loh. Jadi bisa dirubah juga marketnya. Berarti tetap di bisnis yang sama, tapi harus putar otak untuk strategi yang lain. Iya, misalnya gini, kayak lo kan jual cabai-cabean gitu. Ya, cabainya buat dokter gitu. Atau berarti gue jual cabai-cabean buat dokter. Iya, jadi supaya dokternya seneng. Atau tasnya bonusnya ada masker, ada macam-macam gitu lah. Jadi value. Gitu. Ya berarti ya mainan tadi lagi strategi ya. Iya betul. Kalau produknya sama. Wah itu ilmu yang bermanfaat sekali tuh. Jadi menurut Mas Akbar berarti sekarang nih termasuk timing yang tepat ya untuk mulai teman-teman yang offline itu mengonlinekan bisnisnya dulu ya. Ya ini bukan hanya tepat lagi, tapi ini sudah sudah wajib. Jadi kita ini dipaksa, seakan-akan kita harus online gitu loh. Oh jadi memang wajib ya, jadi saya garis bawahi wajib ya. Udah dipaksa gitu. Ini lo harus online. Kamu harus online gitu. Nah terus kalau misalnya mereka bingung memulainya, nggak tahu memulainya, gimana Mas Akbar? Ya gampang, kalau misalnya nggak tahu caranya gimana ya langsung aja hubungi yang bisa mengelola itu sendiri. Contohnya ya Hub lah yang saya tahu dia bisa mengelola untuk usaha offline menjadi online seperti itu. Maksudku adalah berarti dengan adanya jasa-jasa kreatif marketing dan ada jasa-jasa untuk mengelola akun sosmednya, berarti ini sangat membantu sekali ya bagi teman-teman yang ingin memulai ya. Benar. Jadi memulai langsung dengan yang yang istilahnya sudah paham betul gitu loh dunia online gitu loh. Jadi nggak usah memulai itu bingung gimana caranya bagaimana gitu loh. Jadi langsung kepada orang yang tepat dan paham benar mengelola usaha offline menjadi online gitu. Tuh denger lu udah mulai belum? Udah pakai belum? Udah. Gue udah pakai. Oh, udah. Gue udah pakai. Oh mantep dong. Omsetnya udah kayak Mas Akbar belum nih?
Cuman belum nih, omset belum kayak Akbar nih. Gimana sih? Aduh, Gue juga pengen kalau miliaran. amin. Sebentar lagi berarti miliarannya. Amin, amin. Amin, Berarti amin. kreatif agensi ini memang penting juga ya di bisnis Betul. online itu juga penting ya. Jadi segeralah kalau buat teman-teman yang masih offline harus online gitu. Caranya aja yang dirubah gitu loh. Jadi kalau punya shop atau punya usaha seperti jualan minuman dan sebagainya, caranya online itu aja yang kita tambahkan gitu loh. Bisa diantar dengan kan sekarang kan wabah virus, jadi harus benar-benar bebas dari virus dan sebagainya gitu loh. Jadi ditingkatin aja di situ melalui online. Gitu. Mereka kayak gitu-gitu kan perlu tapi kan nggak semua orang tahu mereka harus kemana. Mereka mungkin bingung juga harus apa ya? Ya harus banyak-banyak buka, cari informasi, cari berita. Sebenarnya harus kemana sih orang mau belajar? Atau belajar sendiri pun sebenarnya bisa kan? Bisa. Cuma kan nggak semua orang bisa cepat itu belajar online untuk mengonlinekan bisnisnya gitu. Kayak gue dulu juga belajar, juga gue konsultasi juga. Gue banyak konsultasi sama Akbar juga, Pak, dulu. Oh gitu. Baik juga dibagi-bagi ilmu. Bagi-bagi duit nggak selain iya. ilmu? Gue dulu konsultasi kayak ya perkembangan sekarang seperti apa. Kan dia udah terjun udah lama. Ya gue ambil shortcut-nya aja, Pak. Gue tanya, ini gimana sih kalau begini? Marketnya gimana yang cocok? Oh harusnya gue ngapain? Ya dia ngejelasin sih. Walaupun kadang minta tarif, Pak. Nggak ada tahu. Luar biasa, udah berani masang tarif ini. Udah berani pasang tarif. Beda. Udah mahal kayaknya ini sekarang ya. Oh udah mahal. Ini udah kelasnya udah motivator sekarang. Oh gitu. Kalau di Terakhir ngisi di mana, Bar? Ngisi di Universitas di Bogor, IPB. Oh IPB luar biasa. Yang ada videonya itu ya, yang masuk ruangan kayak di film-film gitu kan? Oh iya. Keren banget itu. Gue udah lihat tuh. Gua aja nontonnya sampai terpukau gitu kan. Wih, gila. Aduh. Lo terpukau apa puyeng ngelihat muka dia? Enggak, gue tutup mata soalnya. Terus berarti kalau di kreatif agensi mereka harus pilih yang tepat ya. Jangan sampai salah pilih juga karena kan kayak sekarang udah mulai banyak. Ya kita juga termasuk salah satunya juga. Dan kebetulan kita lagi ada program juga kan, Pak? Iya, benar. Jadi ya promosi sedikit lah ya sekalian nih kan. Ya kan, iya promosi nggak apa-apa lah. Iya. Enggak sih. Ini sebenarnya mau sharing aja Tapi sih. rasa nih harus didengar sih programnya ini apa ini. Karena penting ini. Karena orang yang offline tuh harus online sekarang. Mau nggak mau. Jadi kalau semakin lama menunda menjadi online, dia semakin rugi dengan sendirinya gitu. Makin Iya. ketinggalan ya. Ini sih sebenarnya sharing kita aja sih sebetulnya. Di tengah dampak wabah corona ini kita juga pengen do something gitu buat teman-teman UKM, teman-teman pebisnis yang masih offline bisnisnya ya. Jadi di kita ini sangat-sangat terbuka untuk bisa melayani teman-teman semua untuk konsultasi online marketing atau social media marketing itu secara gratis kita. Dan mungkin masih panjang ya sampai wabah ini beres, insya Allah sih diperpanjang lagi terus ya. Kita juga bakal bantu untuk setup sosial medianya teman-teman semua secara gratis. Jadi nanti teman-teman tinggal kontak di link bio kita aja di Instagram ataupun nanti di YouTube kita. Jadi kita pengen berbagi sih gitu. Dari supaya teman-teman semua juga bisa terbantu gitu dengan adanya hub juga gitu. Jadi juga gratis, beneran gratis. Gratis serius. Asli. Jadi konsultasi gratis 24 jam langsung aja ke WhatsApp customer service kita, sama juga nanti kita
bakal bantu untuk setup sosial medianya secara gratis gitu. Menarik bukan? Keren banget. Menarik. Iya. Oke, Keren banget. cukup jualannya nih. Lanjut. Berarti baik banget ya. Baik hati dan tidak sombong lah. Baik hati dan tidak sombong. Iya. Gratis. Kapan lagi kalau nggak ada wabah seperti ini, kita nggak gratis loh. Soalnya ya ini Nah. juga berangkat dari apa ya? Maksudku adalah ya apa sih yang bisa kita nih creative agency itu bagi untuk teman-teman di luar sana? Ya kita berangkat dari situ sih sebetulnya. Jadi supaya inilah apa ya membantu sesama lah di tengah krisis yang seperti ini sih. Gila, Iya, bijak benar. banget kan? Bijak banget kan? Bijak Betul, sih, betul. karena semua kan butuh survive. Ya kita ngelihat ke diri kita juga sih, kayak kalau kita susah juga kita kadang dibantu sama orang, walaupun orang itu yang nggak kita kenal juga kan. Ya kalau kita saling ngebantu, insya Allah semua urusan kita dipermudah. Bukan Amin. begitu, Kak Akbar? Betul. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong nih. Bentar, Kenapa? tunggu dulu. Kan tadi kan buat yang usaha sudah punya usaha ya, sudah punya usaha offline harus ke online kan? Iya. Ya. Jadiin online gimana caranya? Karena dia sudah tahu caranya teman-teman. Nah tapi ini buat yang belum punya usaha gimana ini? Nah aku mau tunjukin nih ada peluang juga nih buat milenial. Orangnya gimana tuh? Cara gue milenial nih kayak peluang penting nih. Peluang bagus nih. Nah, ini adalah program dari Clorisman, itu jadi Clorisman Seller. Ini kita sudah ada 300 member ini, sekitar 200 sampai 300 member seller di seluruh Indonesia. Kenapa Clorisman Seller? Karena produk ini adalah produk men grooming. Jadi setiap laki-laki itu pastikan perhatian dengan namanya penampilan. Perhatian dengan namanya penampilan, tapi mau membeli itu bingung produk apa yang cocok buat saya, produk apa yang cocok dengan laki-laki. Nah, kita brand ini hadir untuk menjadi solusi bagi perawatan pria gitu. Seller-seller ini mudah menjualnya gitu, karena kita optimasi terus di internet. Jadi menjualnya di internet, cukup di rumah, nggak perlu kemana-mana, ada panduannya, langsung aja jualan sesuai dengan apa yang telah diajarkan gitu. Tapi Mas Akbar sikut-sikutan nggak tuh nanti sama seller lain? Oh enggak sikut-sikutan karena harganya kita sama semua. Kita juga ada istilahnya satgasnya juga ya. Jadi memastikan harga jual harus sama dan aturan mainnya harus sama antara satu dan yang lain gitu. Berarti role-nya udah oke banget ya. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Jadi teman-teman milenial udah bisa mulai berpenghasilan walaupun dari rumah ya Mas Akbar ya? Betul. Kan lumayan dapat 1-2 juta sebulan, lumayan. Syukur-syukur dapat 100 juta. Ada juga seller kita yang 100 jutaan setiap bulannya. Gitu. Ini resellernya ada cakupan wilayahnya nggak Mas Akbar? Ada cakupan wilayahnya. Dan ini next bulan depan kita akan launching aplikasi. Jadi membelinya via aplikasi gitu. Oh gitu. Ada aplikasinya. Wih, ini men's grooming loh. Jadi kita bisa berpenampilan lebih baik nih pakai Clorisman. Ini kita juga akan launching juga produk yang cocok di musim corona ya. Yaitu hand gel. Jadi hand sanitizer tapi aromanya aroma kopi. Laki-laki banget kan. Kan sekarang kalau cuci tangan pakai hand gel kan baunya nggak enak tuh. Kayak bau apa gitu lah. Bau kuburan itu. Males lah lihat baunya udah nggak enak cuci sabun lagi. Bau kopi kan asik gitu. Ya, betul, ini betul. ngomong-ngomong ada ininya nggak, testernya nggak ini Mas Akbar ya ampun. Oh ada, siap. Ini kalau sudah ada kita kirim mah gampang itu. Jangan lupa ya dikirim di Jalan Tentara Pelajar ya. Asik. Boleh lah dikirim ke hub, boleh lah. Oke. Ini wajib beli. Wajib dikirim ya. Dikirim dulu lah tester ya kan. Mantap ini. Siap. Berarti ini solusi untuk yang mau memulai online, cuman nggak tahu produknya apa ya. Berarti Clorisman bisa jadi pilihan untuk jualan online juga. Benar sekali. Karena marketnya udah jelas dan dari tim juga dibantu pemasarannya kan. Betul.
Itu udah enak banget tuh kalau begitu. Ini Sudah berarti yang pemasarannya kita kasih. tadi Mas Ya. Akbar bilang ya berarti ya. Contoh Gimana? ini mungkin yang produk baru Mas Akbar nih, contoh yang Mas Akbar bilang tadi kan, dalam arti dirubah produknya atau ya, marketnya itu tadi kan kayak ini ngeluarin yang kayak hand gel aroma kopi gitu ya kan. Ya, betul. Ini merubah marketnya biar lebih luas lagi gitu. Oke, ini mungkin tips-tips yang juga teman-teman di luar sana bisa terapin juga. Ini langsung bukti nyata ya bahwa dengan kondisi seperti ini tetap harus kreatif, kita menciptakan produk yang bisa cocok sama kondisi sekarang. Betul. Betul. Tapi cakep nih. Ini Apa produk cakep. Gue pernah pakai, Pak. Gue pernah pakai. Gue pakainya yang tisu itu, yang tisu Chico Jericho. Tisu Magic. Bukan, itu mah beda lagi. Oh, Yang warna Kirain merah apa apa yang gitu. warna hitam? gue nggak tahu begituan. Gue yang warna hitam, Florisman. Satu triknya juga gini kan, kita kan juga jadi semenjak ada wabah kita buat juga paket sama masker gitu. Jadi free maskernya kita kasih. Oh, orang jadi masker juga. ibaratnya kalau di acara TV itu gimmick gitu ya, kayak ada nilai plusnya gitu ya, yang menjanjikan ya. Value-nya Bonus. Value ya. Ya orang suka sih yang gini-gini nih. Dan keren juga. Ini kontennya keren nih. Kreatif agency mana nih? Aduh. Oh, nggak bisa dibocorin. Nggak bisa dibocorin. Ini pribadi sih kayak ini. Ini kita sendiri sih yang buat. Oh, gitu. Jadi udah punya Buat. tim untuk setup sendiri ya, Mas ya? Udah buat Iya. tim Iya. sendiri. Ya secara omsetnya begitu, masa iya pakai agensi? Omset miliaran, masa nggak punya tim kreatif sendiri kan nggak mungkin, Pak. Iya, beda lah. Beda kelas. Bertahap nanti punya sendiri. Tapi kalau saran saya untuk memulai awal ya mending pakai agensi gitu. Betul. Wah, daripada ribet ya. Betul, karena kosnya ini besar terus terang buat timnya untuk bikin desain dan sebagainya ini juga besar. Belum pemikirannya untuk update besok tuh update-nya harus apa dan emosional apa yang mau kita tampilkan ke audiens gitu. Banyak Harus sih itu ya. Nggak mudah lah intinya ya untuk bisa setup kayak tempatnya Mas Akbar. Jadi dengan adanya jasa-jasa kreatif agensi ini membantu untuk lebih gampang untuk menjangkau audiens yang ada di online ya Mas ya. Mas Akbar, aku mau nanya lagi nih. Ini kan kondisi corona ini semua nih ekonomi slow down semua ya kan. Nah, kalau Mas Akbar sendiri kan tadi ngeliat sebagai peluang. Berarti iklannya nih dikencengin apa gimana tuh? Iklannya kita terus kita kencengin, bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita menggunakan strategi perang ya. Strategi perangnya gini, jadi kan kalau perang itu ada banyak ya, ada banyak rumusannya, strateginya. Nah, salah satu strategi kita adalah di saat lawan kita sedang tidur, kita serang dia gitu. Jadi yang lain pada turun, kita ngegas gitu. Kayak ini ya, bergerilya ya, kayak Jenderal Sudirman ya kan? Oh, berarti pakai strategi Jenderal Sudirman. Wah, mantep tuh. Lu kalau perang, gerilya, itu cakep banget, Pak. Musuh nggak bisa tahu. Jadi, ya strategi yang bagus sih menurut gua. Bisa diaplikasikan ke dunia online, dunia digital. Ya, tapi sebenarnya sesama pelaku bisnis online, kita nyebut pesaing nggak sih? Atau sama-sama pelaku atau pesaing? Kok pesaing sepertinya kesannya seperti negatif gitu. Gimana menurut Akbar tuh? Jadi bukan pesaing ya, tapi apa ya, teman, istilahnya kayak teman. Jadi kalau ada yang lebih baik itu buat untuk menyemangati kita agar lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sebagai pesaing, tapi sebagai apa ya, sebagai teman lah, teman untuk lebih baik lagi gitu. Nah ini ini yang gue suka dari Mas Akbar nih, selalu berpikir positif ya. Oh iya, harus itu penting tuh berpikir positif. Jadi pesaing nggak ada, jadi dianggap temen nih, luar biasa ini orang. Karena Pak, menurut gua, kalau nggak ada pesaing, kita juga akan di situ-situ aja gitu loh. Tapi karena ada pesaing, kita jadi
berlomba-lomba. Oh, pesaing gue udah nyampe sini nih. Bisnis yang serupa sama gue udah nyampe sini nih. Jadi kita sama-sama belajar. Sebenarnya bukan persaingan, tapi sama-sama tumbuh. Tar dulu. Sama-sama. Pesaing tuh bukan yang bau di kamar mandi lu. Itu pesing. Oh, Itu pesing ya. Pak. Iya. Bukan pesaing, itu pesing. Pikir bau pesaing. Bukan. Oh iya, kemarin gue lihat nih Pak di postingan pribadi Instagramnya Akbar. Gue lihat kayak ada orang nikah, cuman seserahannya bukan kayak emas, duit, atau sesuatu yang gimana-gimana gitu, yang sewajarnya. Ini malah produk Klorismen, Pak. Menurut lo gimana tuh? Itu bener apa nggak sih, Bar? Bener, Mas Akbar. Ya itu benar itu nyata, dapat screenshot saya gitu bahwa ada yang seserahan pakai produk gitu. Itu siapa? Siapa itu? Itu seller dia seller. Mungkin karena dia sudah mendapatkan keuntungan satu itu karena juga produknya juga bagus, dia ada juga akhirnya membuat itu sebagai hadiah seserahan gitu. Oh, jadi sellernya ya. Seller itu dari seller. Lu bayangin dari seller dia berarti bangga, Pak. Dia menjual produk itu dengan bangga. Nyampe dijadiin seserahan. Nah itu makanya ini juga peluang buat teman-teman milenial tadi bahwa nggak perlu gengsi, nggak perlu malu gitu. Bahwa dengan kita kreatif, terus kita mau berusaha, kita bisa menghasilkan uang gitu. Apalagi juga di seller apa reseller sih? Sellernya Klorismen ini kan udah sangat memudahkan gitu, memberikan wadah, memberikan pelatihan dalam arti informasi juga. Ya, jadi ini peluang yang bagus gitu. Sampai ini buktinya ada seller yang ibaratnya udah mendarah daging ya, Kloris udah mendarah daging gitu. Sampai seserahannya aja pakai Kloris tuh, luar biasa. Bayangin seserahan loh. Seserahan pakai Kloris, berarti kan sesuatu yang berharga. Iya. Saking udah merasakan value-nya. Betul. Mantap sih. Salut. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Mas Akbar dan Klorismen. Ya didoain juga dong. Mas Akbar nih buat pelaku-pelaku bisnis online biar juga bisa mengikuti jejak-jejak sesepuh yang udah berhasil di dunia digital. Karena sebenarnya kan banyak juga yang udah berhasil. Tapi juga banyak juga yang mereka mesti merintis. Ya didoain semoga mereka juga bisa sukses dan dikasihlah sedikit saran-saran untuk mereka apa. Ya doa tentunya ya saya doakan yang baru memulai atau sudah memulai mau grow, semoga bisnisnya semakin meningkat walaupun wabah ini datang, tapi kita tetap bisa meningkat gitu. Nah buat yang offline mau online, segera deh saatnya karena ini kita sedang dipaksa untuk online. Dan kalau misalnya masih bingung dan caranya gimana dan sebagainya, kebetulan ini hub kan ada juga ya fasilitas sharing gratis ya. Jadi saran saya ya segeralah berkonsultasi kepada yang sudah ahli gitu. Itu akan cepat untuk bertumbuh bisnisnya dari offline menuju online gitu. Berarti siapapun ya, pelaku bisnis apapun yang masih offline, ataupun yang sudah online namun kebingungan, bisa ya? Bisa banget. Dan itu harus sih, segera sih. Kalau Anda menunda ya, Anda akan kehilangan terus omset yang harusnya Anda dapatkan. Malah Anda kalah karena Anda tidak merubah market Anda menjadi online gitu. Betul. Ya kita juga nunggu ya, kita di Hub juga nunggu Pak ya. Sangat menunggu sekali. Ibaratnya teman-teman untuk sharing ke kita akan terbuka lah, kita akan bebas untuk berkonsultasi tentang kebutuhan untuk online marketingnya, Instagram marketing gitu. Dan tadi kita juga ingin berbagi, selain konsultasi gratis, kita juga ingin membantu teman-teman semua untuk setup akun online-nya, baik itu Instagram, Facebook, dan sebagainya, itu secara gratis kita bantu setup dari nol sampai jadi. Iya benar, betul. Oh, keren, gratis itu ya? Gratis Mas. Keren. Segera deh ambil kesempatan ini kalau menurut saya. Ya ini jadi niat baik kita dan niat baik semuanya, semoga dimudahkan.
Amin, 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 amin. Amin. Ya, mungkin obrolan kita malam ini cukup sampai di sini. Mas Akbar kan ini sibuk banget nih. Aduh. Kita minta waktunya aja susah banget. Udah janjian berapa minggu loh, Pak. Baru Iya. bisa kita ngobrol. Padat ini jadwalnya. Jadwal padat, jam terbang tinggi. Kita Padat. sesuaiin jadwal aja susah. Padat di rumah. Inilah hikmahnya wabah ini. Iya, jadi lebih dekat sama keluarga ya. Nah, Dan jangan lupa semoga... nih segera nih yang offline harus menuju online. Tuh, didengerin tuh yang masih offline. Segera sih kalau saya sih. Jangan takut, harus sudah saatnya pindah ke online. Mas Akbar, terima kasih untuk waktunya. Thank you Mas Akbar waktunya. Mas Alwi, Mas Ibnu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau udah wabah selesai mampir-mampir ke kantor ya. Siap, siap. Kita juga ditunggu undangannya untuk ke Bogor. Pasti itu. Undang terus ini. Cari peyem di Bogor. Iya. Itu tadi podcast kita bareng Hub dan Akbar, seorang praktisi online dan pelaku bisnis online yang sudah sangat berpengalaman dan teruji. Nanti kita akan kembali lagi di podcast-podcast selanjutnya. Mancing mania. Mantap. Mantap. Dadah.